Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab uluk salam kula dongakaken bisa lunga kaji kabeh. Bu, pengen tindak haji? Pun daftar dereng? Pengen lunga kaji tapi durung daftar. Moga-moga diberi rezeki sing barokah, bisa ziarah Mekah Madinah, bisa dadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab uluk salam kula dongakna mengko tekan ngomah entuk duit 8 juta. Giliran duit nggone ngamini banter ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila arwahi jami'il ahli kubur minal anbiya wal mursalin wa khususan ila almarhumah Ibu Hajah Kurniah binti Taryat. Mugi-mugi sedaya almarhumah wonten alam barzatipun paringi padang jembar kubure, digampilaken hisabe, dipanggenaken teng swarganipun Allah. Amin Allahumma. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustazah ingkang tansah kaula hormati nun ingkang tansah kaula mulyaken. Wabillahi khos kepada akhirul kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Ade Fathur Rahman ingkang tansah kaula hormati nun ingkang tansah kaula ta'zimi. Wabillahi khos kepada akhirul kiram panjenenganipun Bapak Kyai Hambali ugi dumateng keluarga besar DKM Jami Nurul Huda ingkang tansah kaula hormati nun ingkang kaula taati fatwa ugi dawuh-dawuhipun. Wabillahi khos kepada akhirul kiram Romo Kiai Syaiful Arifin ugi Romo Kiai Haji Fauzi Kirom selaku MWC Pusaka Jaya ingkang tansah kaula hormati nun ingkang kawula taati fatwa ugi kaula cadhong barokah ilmunipun. Kepada seluruh Romo Kiai para masyayikh wonten ing tlatah Karang Tempel di Gugur Kaler ingkang boten waget kala sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nun ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pusaka Jaya, wabil akhos Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Kecamatan Pusaka Jaya, saking Koramil Pusaka Jaya ingkang kula hormati.
Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Cigugur Kaler. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Nur Syahid selaku kuwu desa Cigugur Kaler beserta ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketel Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di desa Cigugur Kaler. Mudah-mudahan Pak Kuwu berkahnya pangkat menjadikan maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Pusaka Jaya, keluarga besar Fatayat Muslimat PAC Kecamatan Pusaka Jaya ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula muliaken. Ugi mboten supaya dumateng Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Cigugur Kaler, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser yang kami hormati dan yang kami banggakan. Tak lupa kepada Jamiah Maulid Tim Tuduror yang kami hormati. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Jami Nurul Huda. Mudah-mudahan seluruh para agnia, para donatur, para dermawan jamaah Masjid Jami Nurul Huda ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma ya Rabbal. Wabil akhos kepada seluruh tamu undangan santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga capet entuk laki, sing pada bujang-bujang entuk rabi, sing pada duda randa enggal ulih ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet entuk rejeki enggal lunga kaji. Allahumma. Sing pada ngadeg moga-moga imane sing pada jejeg, sing pada lenggah ngeliasah, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit moga-moga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, diparingi sehat walafiat, diparingi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Laisal ghinna an kasratil ardi walakinnal ghinna nafsi. Kanjeng Nabi dawuh, wong sugih iku dudu saking banda dunyane, dudu saking derajat pangkate. Sugih iku wong sing paling ayem atine, wong sing paling tentrem uripe. Wong daerah Blok Karang Tempel Desa Cigugur Kaler adalah wong sing paling sugih sengalam jagat raya. Allahumma. Nyatane ngaji nang petengan ora keduman senek, ora keduman panggonan, plus ora bisa weruh merongose mumpuni. Niki mohon izin bisane kula lenggah dingin, kula ngetes sabarin jenengan. Makene kana sing ngucap ngadeg. Mangkon dingin aku wong wadon, anakku anak bapak-bapak nang kene, kula ngadeg kudu mohon izin. Walaupun sampean sing pan ngaji, tapi kula kudu nyuwun izin. Mohon izin Pak Kuwu, Pak Kiai, Pak Babin, Sababin Kamtipmas, Pak Ustad, niki boleh kula ngajine sambil ngadeg? Bu Kuwu mohon izin boleh sambil ngadeg Bu Kuwu? Boleh nggih Bu nggih? Sambil ngadeg nggih? Sambil ngecek suara yang belakang pojok sebelah kanan. Assalamualaikum. Subhanallah. Sing wingking kana halo. Assalamualaikum. Sinang petengan masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Orang kebagian snack, mula mangkate sing gasik tetep ora keduman snack. Moga-moga tetep rezekine sing barokah. Bu, niki musime nang daerah Cigugur Kaler lagi musim apa? Musim lembing. Pak Kuwu wargane pinter jawab, jare lagi musim lembing. Betulan kula nembe takamene langsung digerumut lembing. Tandane masyarakat Cigugur Kaler disenengi kabeh makhluk.
nganti lembing baik kepingin ngaji karo jamaah Masjid Jami Nurul Huda. Alhamdulillah. Mulane kula heran, lagi musim lembing kenapa sing disorot lampu cuman mumpuni. Kudu nggih kudune layos taruh tendane juga dikasih lampu biar orang ngumpul nang panggung, Bu. Kayane panitiane ngarti mumpuni durung payu laki. Jadi sengaja kon digrumut lembing, lembingnya lembing lanang. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaupun nganjenengan ngajine nang petengan ikhlas nggih, Bu. Ngajine duduknya praktis, bokongnya nglemprak sikile atis. Sing pada ngaji nang petengan ora pada jenengan ngersulan dersulang ngeluh. Ngaji nang petengan iku seneng, nek ngantuk ora kewenangan. Tapi mas saya Pak Kuwu ngundang mumpuni ado-ado sekang Jawa Tengah, tekan kene malah ditinggal ngantuk kan bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangak karo. Pinter sampean. Sebelum pada ngantuk tak antisipasi dingin. Pak Kuwu, niki semangat banget lo warga masyarakatnya, apalagi panitia dan DKM Jami Nurul Huda. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara hutange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Yang ngajine semangat karo Jami Nurul Huda, kira-kira rampung pragat selesai jam berapa ngajine? Jam pira? Jam 2 subuh. Masya Allah. Kula munggah jam 9:15. Pragade jam 2 subuh. Berarti ngajine patang jam setengah. Ya Allah. Iku ngundang apa ngontrak? Sakedap aku tak takon karo kuwune. Pak Kuwu Nur siapa ya? Nur? Iya, karo sing arep ngamplopi mlak lalen. Pak Kuwu Nur Syahid, ini wargane ngajine minta sampai 4,5 jam. Mohon izin Pak Kuwu. Emang nang Cigugur Kaler ana mubalik-mubalighah ceramah sampai 4,5 jam. Wonten Pak Kuwu? Senyumnya mencurigakan. Panjawab boten bok diseneni sampean. Panjawab anak ketenger ngelombong ngapusi. Wis tak takon, emang anak kiai ceramah nang kene sampai 4,5 jam anak? Anak sapa? Nyong. Jadi ini sekaligus mumpuni kelinci percobaan. Ngajinya sampai 4,5 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sadereng lanjut niki luar biasa persiapan dari DKM Jami Nurul Huda, persiapan dari Pak Kuwu dan pemerintah desa Cigugur Kaler. Cuma ngapunten sangat Pak pengatur sound system. Mana nggih Pak pengatur sound system? Oh ya, teng sebelah kiri ngapunten Pak. Kula suwun suara ehone dihilangkan dulu sementara. Nanti kecuali kalau baca sholawat sareng grup rebana boleh pakai eho. Karena asli, nah begini baik. Jelas asli cetak suarane mumpuni, betul? Aja diutik-utik maning wis cukup kayak gebain. Matur nuwun mason. Mason sistem maksude. Mudah-mudahan sound sistemnya tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Jadi suara saya itu dasarnya ngebas mas. Kalau pakai echo malah gak jelas. Jadi ini ngajinya jangan ada echo di antara kita. Dan jangan pakai efek, apalagi efek samping, bahaya Bu. Ya Allah terima kasih nggih mas pengatur sound system. Jenengan itu temennya nungguin sound system sampai rambutnya digerumut wereng. Nek pari keserang wereng kan pari ini pada abang.
Lah ke rambut nganti abang anu keserang wereng Bu. Ini tanda kuwu kita Cigugur Kaler disenangi masyarakat. Orang mung sing sepuh-sepuh, orang mung DKM Jami Nurul Huda. Bocah nom nganti rambut kenang wereng seneng karo kuwu Cigugur Kaler. Ini kami DKM Jami Nurul Huda. Tepuk tangan dulu dong. Mampu rangkul semua masyarakat. Alhamdulillah. Bu. Assalamualaikum. Sehebat apapun Pak Kuwu, secerdas apapun ketua panitia malam hari ini, Pak Kuwu ketua panitia ibarat lidi. Lidi cara wong Cigugur Kaler diarani apa ya? Dalam apa? Sapu. Biting. Cecet. Sabar, tak pikir dingin. Sapu. Lidi biting. Bentar. Kita nembe awal langsung mumet ya. Belum juga ngebahas tema. Langsung mumet, tapi gak apa-apa. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat iku leuwih apik ketimbang salat sunah 1000 rakaat. Lidi bahasa Indonesianya daun kelapa yang telah dibuang daunnya. Kan begitu ya Bu? Kalau nanggone aku Cilacap Jawa Tengah, ana biting, ana giting. Hampir sama maknane tapi artinya beda. Nek nang Cilacap dingin ya, aja dibantah dingin. Nek nang Cilacap giting pakai G, pakai rin, giting adalah sada lenjeran sing dipotong-potong pendek, diruncingi ujungnya kanggo mincuk tumtuman nagasari dan lain sebagainya. Itu kalau di Cilacap giting. Tapi nek biting pakai B, pakai ba, biting adalah masa yang biasa nyoblos ketika pemilu. Contoh, iku wingi kuwu Nur Syahid entuk biting pira. Itu kalau di Cilacap Jawa Tengah. Dan saya di sini datang ke blok Karang Tempel. Arep ora padu tukaran karo sampean masalah giting utawa biting. Yang saya tanyakan, lidi cara orang Karang Tempel diarani apa? Belum jadi sapu Yusartina. Belum juga jadi biting. Blarak pun bukan. Karena lidi adalah daun kelapa yang telah dihilangkan daunnya. Kan masih lenjeran. Masih utuh, maka disebut di daerah Cilacap adalah sada, orang Sunda nyebutnya nyere. Sada, sini nyebutnya sada. Dalam wadah. Sada. Nah, belum bisa jadi sapu. Belum bisa disebut biting karena masih jadi lidi alias sada. Tak ulang. Nek biting kan anus dipotong-potong Bu. Itu udah bukan sada maning, biting nyebute. Lidi niku masih sada lenjeran, belum jadi sapu. Karena kalau sada, lidi cuman satu walaupun tebel kandel. Jangankan go neplok laler, go nyapu gue durung bisa. Wong ngarane sada. Pada karo kuwu kita Cigugur Kaler. 2 periode beliau jadi kuwu. Secerdas apapun pemikirannya, tapi kalau hanya seorang diri untuk mengadakan pengajian hari ini, ya nggak mungkin bisa. Jangankan neplok laler, cuman wak-wik tok. Ngasih seorang diri masih jadi lidi, masih jadi sada. Tapi nek sada
pirang-pirang sada, dari banyak sada dikumpulin terus dijiret jadi satu. Monine dudu sada maning, monine dadi sap menawi sada wis dadi sapu, jangankan neplok laler, dalan sedawan-dawan cigugur kaler bakalan bersih dirampungaken karo sapu sada. Betul? Leres. Nikulah gambaran masyarakat kita hari ini. Untuk mengadakan pengajian ini, Masya Allah, seluruh elemen masyarakat ikut berjuang. Gak hanya cuman kuwunya, sing sugih, sing wong biasa, sing petani, sing pedagang, sing kiai, seluruhnya ikut berjuang. Bayangkan nih, panggungnya duit, backgroundnya duit, lampu soklene duit, tendane, sound sistemnya, grup rebanane, seneke, mumpuni. Kalau bukan atas nama keguyup rukunan warga Blok Karang Tempel, durung mesti pengajian hari ini dirahmati Gusti Allah. Bisa nih meriah ini kan karena keguyup rukunan. Mulanya dirahmati oleh seluruh alam, dirahmati oleh Gusti Allah. Maka guyup rukun kita, warga nangdiat jangan sampai terpecah. Mari kita guyup rukun, saling menghormati, saling menghargai. Agar masjid kita DKM Jami Nurul Huda mampu dimakmurkan dan mampu memakmurkan masyarakat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa hari ini peringatannya Maulid Nabi padahal udah Jumadil Awal? Nggih, udah Jumadil Awal nggih. Malah pertengahan nih Jumadil Awal. Kenapa kok kita tetap peringatan Maulid Nabi? Saking cintanya warga masyarakat nanggone Blok Karang Tempel kepingin betul-betul entuk syafaat pitulungane Kanjeng Nabi. Allahumma. Allahumma. Sebab ngapunten, kita datang hari ini begitu didamba-dambakan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Napas kita, gerak kita, kita sholawat, kita zikir begitu didambakan oleh sinang alam kubur. Karena nopo nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas as-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia, nikmat sehat karo nikmat sempat. Mula nenek ana wong kok enggak pernah meriang, kuwi arane turunane Firaun. Oh, Halo. Assalamualaikum. Firaun iku Bu, wong sing uripe enggak pernah meriang. Makanya namanya Firaun, sombongnya luar biasa sampai dia mengira dirinya sendiri adalah Tuhan karena gak pernah meriang. Maka kita dipari nikmat sehat, nikmat sempat kudu disyukuri. Diparingi meriang pun tetap disyukuri karena mampu tes diparingi urip. Begitu di alam kubur, orang itu tenggene alam barzah mendambakan uripnya kita. Kita napas sangat begitu iri wong sin alam kubur. Karena kita niki masih urip. Maka secara ilmu biologi namanya hidup adalah tumbuh dan berkembang. Saya ulang. Hidup itu ciri-cirinya tumbuh dan berkembang. Tumbuh bahasa Cilacap iku modod. Ini pakai kol-kolahku bro, modod. Cara Cilacap, tumbuh iku ndawani iku arane modod. Nek berkembang gue ngedeni tur obah. Jadi angger nang daerah kene Karang Tempel, ana barang gelem modod ndawani plus obah gue arane urip. Paham? Dereng paham? Tak ulang. Durung genah takon karo guru biologi. Ora sekolah takon karo searching Google. Arane hidup ciri-cirinya salah satunya tumbuh dan berkembang. Tumbuh iku ndawani,
berkembang iku gedeni. Dadi anggerana barang nang dunya iki gelem modot ndawani plus obah iku arane urip. Kok iya. Jangan asal iya nih. Lu nang ado-ado mumpuni tekan kene sampean kon paham. Dadi barang gelem modot ndawani karo gelem obah iku arane urip. Nih maaf ya. Cerdas karo pinter iku beda. Cerdas karo pinter iku beda. Nek pinter iku karena dituntut. Pinter iku karena tuntutan. Tapi nek cerdas iku kondisional. Wong angger esi urip nembe bisa mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata, tak takon kono sing esi urip. Bu. Assalamualaikum. Masih ambekan? Nah, berarti urip. Kula pantakon. Antara ban bekas karo emas sekarung iku lewih larang ban bekas apa lewih larang emas sekarung? Nah, itu namanya jawaban pinter. Tentu antara ban bekas karo emas sekarung bener lewih larang emas sekarung. Iku jawabannya wong esi urip arane pinter. Tapi wong cerdas iku biasanya mikir setelah mati. Wong ora bisa berenang, gak bisa ngelangi, kecemplung empang. Gelagepan kon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira milih emas sekarung apa ban bekas? Iku cerdas. Bentar, sampean ngeprok ya apa? Ngeproki bisa paham bareng-bareng ya Bu ya. Padahal menurut kita orang pinter, kita kan orang pinter. Salah si urip Bu. Ban bekas karo emas sekarung nilai ajine lebih larang emas sekarung. Tapi ternyata wong angger wis mati. Bahkan ternyata nafas sudah sampai kerongkongan. Nembe bisa mikir ternyata antara ban bekas karo emas sekarung bagi wong sing arepan tenggelam ora bisa ngelangi lebih penting ban bekas. Kita nembe bisa mikir cerdas bareng wis arep mah. Liciknya kita wong sing esi urip kepingine ban bekas ya kecandak, emas sekarungnya ya digondol. Iku arane wong licik. Tapi kita bisa mikir cerdas setelah kita mati. Maka ketika 15 menit terakhir ketika ajal akan mencabut nyawa. Ternyata kita ngomong sama Gusti Allah, ya Allah kalau hidup saya ditangguhkan sebentar saja. Kula diparingi urip maning nang alam dunya. Niscaya percaya karo kula ya Allah. Kula panglakoni sodakoh, kula panglakoni amal soleh. Begitu janji kita sama Gusti Allah. Dan ketika 15 menit terakhir kita sudah ngucap seperti itu ketika ajal hendak mencabut nyawa. Gusti Allah ngirim malaikat pencabut nyawa plus sekaligus malaikat amal dan setan di sebelah kiri kita. Malaikat amal adalah bentuk dari kita ngibadah nang alam dunia. Sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, sodakoh kita, amal soleh kita. Barang kita pan mati akan berubah menjadi malaikat amal. Itu malaikat yang betul-betul menjaga kita. Tapi ternyata datang setan di sebelah kiri ngerongrong kuping kita. Kita ngucap sama Gusti Allah di 15 menit terakhir kita ngucap, tolong ya Allah tangguhkan waktu saya untuk sementara urip maning nang alam dunia. Nek jenengan maringi kula urip niscaya kula pan salat, kula pan nglakoni amal soleh, kula pan nglakoni sedekah. Begitu janji kita sama Gusti Allah. Tapi setan ngucap nang kuping sebelah kiri, ora usah sedekah. Kemutan anake sampean pirang-pirang.
Nek urip maning mending ge duit gue tuku tanah. Gue bangun omah. Ora usah gue sodako. Begitu kata setan. Saya cuma nyampein, bukan saya setannya, ngarang maning. Maka kena apa? Nanggone kitab Nasoihul Ibad, wong kok lagi sakaratul maut kon diwacakna surat Yasin. Karena menurut Nasoihul Ibad, wong lagi sakaratul maut diwacakna surat Yasin, maka setiap satu huruf di dalam surat Yasin akan mendatangkan 10 malaikat. Lah padahal surat Yasin 3 sampai 4 ribu ayat huruf. Bahkan ternyata satu hurufnya mendatangkan 10 malaikat, yang ternyata 10 malaikat ini bertugas jadi benteng, jadi tembok, supaya wong sing lagi sakaratul maut kue kupingnya ora dirongrong karo setan ben ora kena bucuk rayune setan. Kita ahli zikir, ahli solawat, maca Quran, sholat jamaah nang Masjid Jami Nurul Huda ora ketinggalan. Tapi kita akan diuji ketika persis hendak ajal mencabut nyawa. Lah detik-detik terakhir inilah ujian yang betul-betul luar biasa. Maka niki kenging nopo Pak Kuwu ngajak masyarakat ayo kita masjidnya luar biasa, Masya Allah mewah. Guapurane baik sampai menarane arep mencakar langit tenanan iki. Tapi monggo iki masjidnya di rumah bareng-bareng kita cari amal sae, karena ternyata kita nggak tahu kapan dugine sedo. Bu, Assalamualaikum. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, maka pulang ke rahmatullah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik juga. Kita datang ke dunia dengan keadaan ingkang sae, maka kita pulang harus dalam keadaan bin qalbin salim, dengan keadaan sing selamat. Lah keprimen carane tekane apik baline ya baik, maka mangga kita kon cari kebiasaan sing apik. Karena kita nggak tahu kapan dekane mati, arane mati. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajaling menungsa, nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Namanya pati tekane ra disangka radenyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa? Utawa kita kerin jenengan duluan mangga kula ikhlas. Cerdas setelah kita mati, memang ban bekas karo mas sekarung lebih larang emas sekarungnya. Tapi setelah kita mati kita nembe bisa mikir jebule antara sholat karo banda dunya lebih penting sholatnya ketimbang dunyane. Tapi bisa mikir cerdas begitu setelah mati. Bu, nek wis mati bu, sertifikat renang ora kanggo, sertifikat tanah ya ora kanggo. Nyatane putane gubernur panjenengan Pak Ridwan Kamil, almarhum Aeril bu, punya sertifikat renang, ahli dalam berenang. Tapi Allah ngersaaken almarhum Aeril sedo dalam keadaan syahid, geniku tenggelam. Bisa renang pun tetap saya sedo. Nggak bisa kita niki sumaya. Maka kenapa hari ini kita dibiasakan cari amal yang sae? Anda yang ikut muslimat seragamnya alhamdulillah. Ini rombongan muslimat dari mana? Oh dari tadi, ya Allah luar biasa. Lihat muslimat jadi saya ingat bu. Di dalam kitab Usfuriyah, kitabnya kecil. Tapi ternyata dikaji malah enak. Saya boleh geser di sini dikit ya bu ya. Alhamdulillah jebulake banget wong nang kene ya. Yang belakang sana. Assalamualaikum. Alhamdulillah kebagian snack buatan Pak. Ora kebagian. Yang gawa sangu dewek-dewek. Moga-moga sing ora kebagian snack tetap rezekine sing barokah. Ana nang kitab Usfuriyah, kitabnya cilik. Tapi
ada satu riwayat di Madinah itu ada seorang fatayat. Fatayat iku wong wadon umuran 25 tahun sampai 45 tahun. Itu namanya fatayat. Jadi nang kene nang Cigugur Kaler, anak ibu-ibu umur wis 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, iku arane fatayat kadaluarsa. Alias fatayat expired. Fatayat iku umuran selawe nganti tekan 45 tahun. Lah iki nang Usfuria. Seorang fatayat bapak ibunya meninggal dunia, wafat sedo. Satu ketika fatayat lagi sare tidur, ternyata dia mimpi bapak ibunya yang telah meninggal dunia di akhirat tempatnya berbeda. Bapak manggon nang swarga, tapi mama nih manggon nang neraka. Sehingga fatayat niki kaget. Lah suami istri bareng mati kok malah nang akhirat tempatnya beda. Bapak nih nang sorga dadi pramuladi. Dadi tukang juru ladi, pranti ngejog banyu maring gelas, dadi nang swarga pegaweane nyekel ceret. Ibu tahu ceret enggak? Ceret iku poci, tapi poci gede. Cara kene apa? Teko. Teko iku cilik apa gede? Gede. Ya nasing cilik. Sampai nih gawe mumpuni bingung. Kalau di Cilacap poci teko itu sing cilik, arane sing gede namanya ceret. Sini nyebutnya teko. Oh teko kabeh cilik gede teko kabeh. Oh. Wong kene ora gawe mumet ya Bu, gawe simple. Entah cilik entah gede teko kabeh arane. Ya wis aku tak ngomong. Fatayate ngimpi nang akhirat bapane manggon nang sorga nyekele teko gede. Keterangannya anak ge tekone teko gede. Teko gede tapi duru sebarang teko. Iku teko isi banyu-banyu swarga yang manisnya ngungkuli madu, wangine ngungkuli lenga kasturi. Bapaknya wajahnya cerah, senyumnya pun begitu lebar, seneng manggon nang sorga. Tapi ternyata ibu fatayat nang neraka lagi disiksa dibandemi geni dan hanya pakai secuil kain taplak. Taplak, ikut taplak karane. Taplake rada cilik, jebule wong kene langka sing duwe taplak ya Bu ya. Bakul sega goreng wajane kebakaran. Pak Banser direwangi. Anak anduk teles napa mboten? Oh ya alhamdulillah. Bisa aman ya Pak ya. Mumpuni matane mata nom soale. Apa weruh pada peteng weruh aku. Iya. Iku bakul sega goreng lagi semangat ikut ngaji. Lagi melu goleti taplak miki Bu. Karo mikir teko ge cilik apa gede, jebulang kene gede cilik arane teko kabeh. Jadi aman ki Pak bakul sega goreng. Alhamdulillah ya Allah. Oh bakul tahu. Ya ngapunten saking serius ngaji nganti wajane sing kobaran. Kayaknya diwacakna sholawat dingin kersane nambah adem. Betul nggih Bu? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya khairaha dilil anami tasama atfan ala mandabba fika gharama. Ya khairaha dilil anami tasama atfan ala mandabba fika gharama. Ya khairaha dilil anami tasama. Ya khairaha dilil
fika gharama ya khairaha lil anabi tasama atfan ala man dabba fika gharama ya khairaha lil anabi tasama ya khairadi lil anabi tasama antal ladzi syarafat kulla musyarrafi wa manatana ya dzannada ya imama antal ladzi syarafat kulla musyarrafi wa manatana ya dzannada ya imama ya khairadi jaya lil anami tasama ya khairadi lil anami tasama ya khairaha lil anami tasama atfan ala man dabba fika gharama ya khairaha lil anabi tasama atfan ala man dabba fika gharama ya khairadi lil anami tasama ya khairadi lil anami tasama. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini grup Rebana Simtuduror dari mana? Oh dari tadi ya Allah. Sama-sama dari tadi onjenje. Ini Mbak saya sawer dulu Mas kersane tambah semangat. Nggih monggo-monggo. Giliran nampak saweran gue nampani banter. Oh ya dikeprokin makasih. Pak Kuwu kula niku seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Walaupun sama-sama vokalnya, anak-anak kita nih dilihat dari bajunya aja bikin adem, betul? Betul? Nganggo kopea, nganggo koko, nganggo sarung, adem. Sarungan kan rakatokan, adem. Sarungan katokan apa ora Mas? Kalau polisi Pak Babinsa jelas katokan, sarungan kan dulu mesti katokan ya Mas. Oh iya. Tinggal manggut-manggut baik. Dari bajunya aja santri itu bikin adem. Maka seneng saya nyawer santri. Soalnya nopo lagi ta'alum golet ngilmu, seneng mendawamkan sholawat. Nih anak-anak yang kita estu dukung dengan cara panjenengan undang tenggene hajatan, tenggene pengajian kon pada sholawatan. Ini sudah yang namanya kita mengalahkan degradasi moral. Tepuk tangan dulu buat santrinya. Sing keprok bisa mangkat umroh kabeh. Wis kok itu menan kula nggone ndongakna sallu ala Nabi Muhammad. Lo kemarin Citayam Fashion Week Bu dibubarkan paksa oleh pemerintah. Kenapa? Karena anak-anak muda yang melanggar norma agama, melanggar norma adat yang ada. Masa nang Citayam Fashion Week bocah lanang berpakaian kayak wong wadon. Nganggo rok mini, pakai kitek, pakai asedo,
Bahkan pakai skincare, masa bocah lanang kelakuan tulang lunak bandeng presto kabeh. Makanya dibubarkan oleh pemerintah dengan paksa karena melanggar norma agama. Sampai muncul di sana kaum-kaum bibit LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu mah penyakit menyimpang semua tuh. Ada penyakit namanya lesbian. Wong wadon demenan karo wong wadon. Na'udzubillahi min. Ana penyakit namanya gay. Wong lanang demenan karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan. Loh, itu bukan penyakit baru. Dari zamannya Nabi Lut alaihissalam, wong lanang demenan karo wong lanang. Apa azabnya? Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Bocah zaman seniki naudzubillah min dzalik yang punya penyakit LGBT ngucap dene ngaku wong lanang demen karo wong lanang biasa bae si waras. Enggak ada kerikil sekang neraka. Maaf, bagi orang yang beriman bisa mikir. Wong-wong zaman saiki yang punya penyakit maaf seksual menyimpang azabnya adalah derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Hewan baik bisa ngerti di lanang di wadon, contohnya pitik. Langkah ceritanya ayam jago ketemu ayam jago malah demen. Nang dindi jago ketemu jago kan malah tarung. Betul? Jago ketemu jago gelut dalam rangka apa? Membuktikan kegentlemanannya, membuktikan kejantanannya, membuktikan kelanangannya. Lah masa bocah lanang demen karo bocah lanang, makanya di Citayam Fashion Week walaupun awalnya adalah dikasih usaha sama pemerintah gini ku promosi UMKM, tapi lama-lama melanggar norma agama dibubarkan paksa. Orang mau bocah lanange wong wadone nang Citayam Fashion Week, masya Allah berpakaian pada kurangan bahan. Masa bocah wadon ngene berpakaian Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolna. Dewudel disogi celobong udara, pakai rok mini rok pacet mah belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah us kayak gue ku numpak motor metatak. Ya SMS maaf silit yang meletek separo. Na'udzubillahi min. Cara berpakaiannya kalah karo buah nang pasar. Saiki buah nang pasar kan pada kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan, melon kelambenan. Sampai aku manjing ngaring desa kita niki desa Cigugur Kaler, aku weruh anak nangka pada jaketan. Ibu tahu nangka apa enggak? Sing arane pentil arane babal. Sakakange babal arane gori. Sakakange gori arane tewel cara Cilacap. Nek wis mateng jenenge nangka. Manjing aku aring gone desa Cigugur we. Bismillah, cek 1 juta. Ngecek larang banget sampai 1 juta. Sallu ala Nabi Muhammad. Manjing aring Cigugur Kaler, aku weruh anak gori pada jaketan. Kalau gori nang Cigugur Kaler pada jaketan, pertanyaannya, kenapa gorine wong wadon ora dibrongsong? Jangan heran Bu, sekarang banyak bayi pada dibuang di pinggir jalan. Banyak bayi pada dibuang nang alas. Banyak bayi pada dibuang nang kalen. Kemarin baru ada kejadian bayi dibuang nang sampah tong. Sampah tong sampah. Lihat kuning ganteng banget dari kelalen Bu. Mabuk Bu.
Seganteng apapun kuwu Cigugur Kaler, aku nggak mau jadi yang kedua. Paku ganteng banget, ali-alinya sekeong-keong tuh. Ya Allah Paku. Jangan salah Bu, salah satu doa mustajabah adalah seorang pemimpin yang adil. Saya yakin cincinnya Paku anak isine. Nyatane cincinnya Paku nek go nyetop bis bisa mandek. Yang salah siapa? Si kan cuman cerita Bu. Kudu senang jenengan. Pak Kuwu, Bu Kuwu, beliau seorang Kuwu tanggung jawabnya berat. Ibu Kuwu sebagai ketua tim penggerak PKK mendedikasikan diri dan keluarga untuk nguripi masyarakat. Bu Kuwu tadi bilang dengan begitu handap asor, Pak Kuwu jenengan gak salah milih seorang istri. Betul? Belum handap asornya luar biasa. Tahu handap asor gak? Tawadu, rendah hati. Bilang begini, aduh maaf ya mumpuni. Begitu saya kan cuma lagi praktek. Maaf ya mumpuni. Ini gubuk saya begini adanya. Malah ini duduknya lesehan. Malah mangan jeruk-jeruk saja nih jo kabeh. Aduh sakal Cilacap nang kene kon mangan jeruk sajen. Ijo kabeh gue jeruk. Sekutil-kutil. Tapi beliau tawaduknya luar biasa. Maaf ya mumpuni, namanya makanan orang kampung begini. Mumpuni saya didoakan ge. Saya 25 tahun rumah tangga, tapi saya masih belum punya keturunan. Saya jawab, Bu, sini jiwa pemilih di Cigugur Kaler berapa? Ada sekitar 3.500 lebih. Nah, itu anak jenengan. Orang itu masing-masing ujiannya, Bu. Orang usah melu ikut campur. Melu bayari ora. Sallu ala Nabi Muhammad. Pohon semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang angin niup. Dan jangan salah, hanya pohon yang berbuahlah yang dilemparin batu. Betul? Karena buahnya banyak, jelas pada ngerataki. Cara wong Cilacap ngerataki. Cara sini apa? Pinter nemen lembingnya ngincer cangkem. Manjing be ora permisi babar blas. Langsung manjing ngaring cangkem. Untung banter nggone nangkep. Karo Cilacap ngene ngarane gue ngerataki Bu. Pada boy karo kene. Ya Allah jangan-jangan jodohku nang kene Bu. Tapi ya tak pikir ado nemen sekang Cilacap mene Bu. Iya perak. Perak. Kata siapa perak? Ungkula. Oh kata jenengan ya makasih ya Yusartina. Pohon kalau banyak buahnya mesti kudu siap dikerataki. Betul? Karena banyak buahnya. Maka semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kenceng angin niup. Resiko dadi wit. Nek dadi wit ora kerso ketiup angin, ora usah dadi wit. Dadi suket baen. Tahu suket enggak? Tahu suket enggak? Kalau jadi pohon enggak mau ketiup angin enggak usah jadi pohon. Jadi suket bain. Tapi resikonya jadi suket ya kudu siap. Kudu gelem didek-didek nang wong. Sirada mending nek didek wong. Lah didek wedus. Yang gerkur didek tok karo duyui. Lawi asor derajate itu namanya suket.
Yang namanya kita orang semakin kuat imannya, maka semakin berat ujiannya. Siti Saroh adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dinikah oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim usianya 36 tahun. Siti Saroh nunggu saking ngarsane Gusti Allah untuk diparingi keturunan, diparingi anak. Sampai berapa? 60 tahun lebih ngone nunggu. Sampai-sampai Siti Saroh niku sabarnya luar biasa. Apalagi omongan-omongan tetangga itu mah biasa, kerikil kecil. Karena Siti Saroh punya prinsip, kula manut karo bojone kula. Swarga nunut neraka katut. Anak apik alane wong wadon tergantung suaminya, tak derek bojoku. Aku derek iman karo Gusti Allah. Begitu ucap Siti Saroh. Ternyata ketika Nabi Ibrahim usianya 100 tahun barulah Siti Saroh dikasih anak. Bayangin, dinikah ketika Nabi Ibrahim usianya 36 tahun. Tapi bareng Nabi Ibrahim usianya 100 tahun barulah Siti Saroh bisa hamil. Tapi buah kesabarannya Siti Saroh, ternyata putranya adalah Nabi Ishak alaihissalam. Kalau Ismail kan putrinya, anaknya Siti Hajar, istri kedua. Jadi istrinya Nabi Ibrahim ada 4 guys. Kula rawani mangamba-amba. Kuatir anak lembing kesasar maning. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim istrinya 4. Berapa? 4. Istri pertama namanya Siti Saroh dari suku Babilonia. Gede dur lancir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih ayune persis kayak mumpuni. Kebablasan. Sampai langsung protes karena nggak terima sampean. Istri kedua namanya Siti Hajar dari suku Afrika, ireng besti. Istri ketiga namanya Konturo. Siapa? Konturu. Ngaji malah Konturu. Konturo. Nih klambi sing kuning ge, salah pahaman nang arep dewek. Salah pahaman. Konturo istri ketiga. Istri keempat namanya Hajjun. Dari keempat istri Nabi Ibrahim anaknya kabeh 11. Tapi sing urun anak paling akeh istri ketelu arane Konturo. Aweh anak 5 malah. 5 karo Nabi Ibrahim alaihissalam. Akeh nemen ya Bu ya. Jadi Siti Saroh putane siji namanya Nabi Ishak. Siti Hajar juga ngasih anak 1 yaitu Nabi Ismail. Yang istri ketiga ngasih anak 5. Lah si nomor 4 ngasih anak berapa gue lebih ya? Loro ya? Loro apa telu? Telu. Iskarepe ngono lah. Tapi intinya Konturo ngasih anak sampai 5. Jadi memang Konturo niku ireng banget ora, putih banget ora. Dan ternyata dari sejarah riwayat dari istri ketiga lah yaitu Konturo lahirlah keturunan kita wong Asia Tenggara. Mulane wong Asia Tenggara kita niki Bu ireng nemen ya ora, putih nemen ya ora. Mulane kita ireng manis sawo mateng plus seneng manakan. Nah, karena memang keturunannya Kang Konturo istri ketelu. Lah berarti niki katose ibu kepala desa keturunan saking Siti Saroh. Betul napa-napa buku beliau niki walaupun belum punya anak tapi insyaallah putra putrinya adalah 3.500 lebih warga masyarakat gene. Jajal sekolah kabeh sing mragadi kuwune bangkrut Bu. Jenengan ge anake putane Pak Kuwu cuma beda bapak mama kualon. Jadi orang anak sangkut paut darah. Ning tanggung jawabnya beliau luar biasa Pak Kuwu. Maka harus didampingi istri yang hebat. Suami hebat itu ada istri yang lebih hebat. Kenapa? Suami sukses ada doa istri yang mustajabah. Begitu Pak Kuwu. Jangan sampai berlain hati. Apa dumeda di Kuwu gampang lirik wong wadon. Pak Kuwu sukses saya yakin ada wasilah perantara siapa? Doanya istri. Barangkali Pak Kuwu enggak tahu bagaimana beliau istrinya zikir tiap hari. Doa sama Gusti Allah. Apalagi belum punya keturunan nangis sholat tahajud nganti ra kewenangan wong. Saking kepingin ente putra.
Namanya orang berumah tangga memang salah satu tujuannya adalah kasrotu anasel, pingin punya anak. Tapi eling, namanya orang berumah tangga, maaf ya, nikah itu kecil. Nikah itu gampang, yang susah ngerawatnya. Ya enggak? Betul? Betul? Nikah itu kecil, mumpuni walaupun belum payu laki. Yang ngantri mat pirang-pirang. Tinggal milih, tapi nikah itu gampang, ngerawatnya yang susah. Maka namanya orang berumah tangga kudu punya prinsip. Namanya orang berumah tangga ingin hidup bersama dengan orang yang dicinta. Betul? Dengan halal ngibadah bareng. Namanya anak bonus. Anak itu anak niku bonus. Berarti kalau sudah rumah tangganan, ada atau tidak diparingi anak, niku urusane Gusti Allah. Karena anak niku bonus. Masalah rezeki bar nikah sugih melarat niku usahane bareng-bareng. Maka harus dikembalikan ke prinsip awal. Durung payu laki kula paham. Niki supaya maaf ya, kadang-kadang orang belum punya anak niku terganggu mentalnya. Kenapa mentalnya yang terganggu? Terkadang omongan orang lebih pedas ketimbang rujak seblak. Iya, maaf ya, virus corona dari Cina memang berbahaya, tapi lebih berbahaya mah virus congornya tetangga. Kalau ada kasus ataupun tetangga kita yang non seune sampai puluhan tahun belum punya anak, kita itu kasih dukungan support, jangan bentar-bentar tanya, is siapa durung? Ngomong gampang, sing lakoni beban mental, iya ya aku kok durung-durung dua anak. Pikiran beban mentalnya itu luar biasa. Mental di dalam keluarga, apalagi mental bermasyarakat. Dalam bersosial pasti berat. Maka kita kudu nih sebagai tetangga ngucap, nggak apa-apa bu, orang tetangga saya juga ada di sono, nikah 6 berong minggu metangnya 4 bulan. Gimana? Bukan bonus, itu kecelakaan yang disengaja. Yang namanya hamil di luar nikah itu bukan kecelakaan, itu disengaja itu bu. Nih, saya pernah tanya sama kiai saya. Kiai, kenapa ya orang kalau berbuat zina punya anak malah gampang, babarane kepenak, langkah sing ngerewangi, langkah sing nulungi kok babarane ya kepenak, anaknya sehat, bahkan ibunya setelah melahirkan aktivitas biasa, kayak nggak terjadi apa-apa, bahkan sampai tega ngebunuh atau membuang bayinya. Itu kenapa ya Kiai? Kiai saya ngejawab, ngendikane Imam Al-Ghazali bahwa seorang perempuan yang berbuat zina bahkan hamil di luar nikah, kenapa nggone mana kepenak, bahkan ternyata babaran pun gak kerasa sakit, orang ngeden orang jerit langkah sing rewangi kok babarane kepenak, karena ternyata dia tidak mendapatkan ganjaran sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan ketika dia sedang melahirkan tidak mendapatkan pahalane wong babaran. Bu, mulane ngene babaran kepenak, orang ngeden orang jerit wis langsung bayinya metu nang jaba. Niki sing wingi kejadian, anak 16 tahun hamil di luar nikah, saking bingungnya bayinya di toilet umum gone babaran. Setelah dia babaran di toilet umum, bayinya dibuang di tong sampah dan langsung ditinggal pergi. Padahal anak SMA 16 tahun bu. Habis melahirkan dia biasa-biasa saja, jalan-jalan kayak dene wong tanpa ada dosa sama sekali. Dan kewenanganlah karo tukang bersih-bersih, si bayi ini di tong sampah dengan keadaan digerumut semut. Dibawa ke puskesmas, kritis keadaannya, tapi alhamdulillah bayi ini sehat bu. Akhirnya Pak Polisi olah TKP, di CCTV ditemukanlah ternyata yang ngebuang bayi bocah 16 tahun. Yang saya nggak habis pikir, 16 tahun ngerti-ngerti nih cara ngoneng lebokna. Yang kedua saya mikir ya, bocah 16 tahun kok ngerti-ngerti nih praktek gara-gara deleng nang setan gepeng. Karena HP, kula 17 tahun perawan kaplak.
Mending kula sadar diri ketimbang sampean sing ngarani. 17 tahun perawan kaplak masih polos lugu. Ngerti sitik paling ya nang Kurutul Uyun lah atau nang kitab Fathun Nizar bu sing rada vulgar di setitik. 16 tahun kok sampai punya otak kriminal. Pak polisi, Pak Babinsa. 16 tahun kok tega sampai punya sifat kriminal, membuang bayi darah dagingnya sendiri di tong sampah. Kenapa kok sampai tega membuang bayinya sendiri? Karena ngendikane Imam Al-Ghazali, orang yang berbuat zina dia gampang hamilnya, bahkan tega membuang bayinya sendiri karena tidak mendapatkan ganjaran sebagai seorang ibu, tidak mendapatkan pahala melahirkan anaknya. Tapi bagi jenengan bu, istri yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, ketika hamil babaran merasakan sakit yang sungguh luar biasa, kayak weteng ana sing ngelilit rasane, bengkek nemen gegere, rasane gue kayak punggung arep semplak rasane. Emang cerita mati kudu nyicipi mati dingin. Lah penggane cerita wong babaran kudu nyicipi meteng. Kula lagi cerita Imam Al-Ghazali sing ngendika kaya wis tau. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, ketika dia hamilnya saja disebut riadoh, tirakat kepada Gusti Allah. Dan ketika dia melahirkan, merasakan sakit yang sungguh luar biasa. Rasanya orang genah banget ngalor ngidul ngetan ngulon. Kabeh kepinginnya dibuka, lawangnya kon dibuka. Mangkok kemurep kon di lumahna. Kula dorong nyicipi tapi kula ngerti. Sampai anak tudung saji kemurep kon dibuka, panci kemurep kon di lumahna. Nanti kukusan. Ibu tahu kukusan gak? Kon di lumahna. Saking sakitnya begitu luar biasa. Kenapa? Karena dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Saya ulang. Imam Al-Ghazali nih yang bilang. Jadi kalau Anda ketika melahirkan merasakan sakit yang sungguh luar biasa, adalah dalam rangka melunturkan dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Bangga. Soalnya apa? Lagi hamilnya saja disebut tirakat, babarane arane nglunturna dosa. Jadi dadi wong wadon karang tempel sing pada seneng manakan. Ya jajal manak ping pitu, berarti kan gone nguras dosa ping pitu bu. Itu yang menjadikan doa seorang ibu mustajabah untuk putrane. Bahkan doa seorang orang tua kepada anaknya tidak disangsikan lagi oleh langit. Karena doa seorang ibu mustajabah. Bayangkan bu, kita dadi wong tua ya Allah. Rasanya kepingin banget dua anak sih bisa nerusakan perjuangan yang sepuh. Ketika lagi punya anak, Masya Allah digadang-gadang. Sampai tiap malam di kudang, padahal anak itu tukang becak. Ibu yang goneng gadang-gadang, anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Padahal anak itu tukang becak. Goneng dong, anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Yang gak mungkin di gudang, tukang becak, tukang becak, tukang becak. Harapan orang tua, sesugi apapun wong tua, semulia apapun orang tua, kepingin anaknya lebih mulia ketimbang orang tuanya. Betul? Betul. Maka masjidnya mangga, kangge pengajian, kangge ngaji, anak-anak kita kon ngaji tanggone Masjid Jami Nurul Huda. Kenapa? Sepinter-pinternya anak nganti sundu langit tapi randu adab, wong tua nangis bu. Anak bocah sing urota ayun bisa nyelamatkan tiang sepuh. Jangan salah, anak bocah sing malah justru blonjok na wong tuane maring neraka. Na'udzubillahi min. Wong tua orang ngarep-arep dunyane anak, orang ngarep-arep sugi anak.
Wong tua namung ngarep-arep perhatian anak ketika wong tua wis ora nana tetep lanjut amal jariah, tetep ngalir dongane. Iku sing jarep-arep yang sepuh. Karena nopo? Ada satu ungkapan, innamal ahli kubur tu'radu amalal ahlihim fid dunya. Ternyata orang tua kita sing nang alam kubur sing wis pada meninggal bisa ngerti kelakuan anaknya waktu urip nang alam dunya, diwai ngerti nang Gusti Allah. Maka hari ini dikumpulkan kita, pingin kita jadi anak soleh solehah, pingin juga punya keturunan yang qurrata ayun, nyelametaken tiang sepudunya akhiratipun. Allahumma. Dino malam Jumat ahli kubur tilik ngomah, nyuwun diparingi wacan Quran sak kalimah, ora diparingi ngusap dodom brebes mili, mulih nyang kuburan kudung tangan tetangisan. Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dina malam Jumat ahli kubur tilik ngomah, nyuwun diparingi wacan Quran sak kalimah, ora diparingi ngusap dodom brebes mili, mulih nyang kuburan kudung tangan tetangisan. Sareng Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Babin Kamtib masih ikut senyum cie. Makasih Pak Polisi, Pak Babinsa juga ikut hadir ngerewangi Pak Banser. Mohon izin kalau Banser itu beda sama Pak Babinsa tentunya. Saya baca dulu dadanya Pak Babinsa. TNI AD, terima nasib ini apa adanya ya Allah. Pak Babinsa titelnya TNI Angkatan Darat. Tapi kalau Banser bukan TNI Angkatan Darat, bukan TNI Angkatan Laut, bukan pula TNI Angkatan Udara. Tapi Banser adalah TNI Angkatan Langit. Kenapa Banser TNI Angkatan Langit? Jangankan gajian, jangankan bayaran, kadang-kadang nang pengajian rokok biar metu. Tapi Banser nggak ngarep-arep rokok, nggak ngarep-arep bayaran, wong ikhlas derek nang dotilang ulama kok. Tepuk tangan dulu dong buat Banser NU. Ikhlas tuh malah sodok-sodokan topi barang. Baru aja dipuji langsung sodok-sodokan topi ya. Banser niku titelnya lebih tinggi ketimbang Pak Jenderal. Kalau Jenderal itu kan paling mentok bintangnya bintang 5. Banser itu bintangnya sanga. Melen kan bintangnya sanga berarti. Ya Allah, dari tentara ingat dunia sementara.
Babinsa dari tadi mesem-mesem sambil bilang Sabta Marga. Satu, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Empat, aja gugu bende keprokin durung rampung. Pitu-pitune kula apal Pak Babinsa, tapi nggo ngisuk maning mbok diundang maning nangone Pak Kuwu. Jadi tentara ingat dunia sementara, jadi polisi ngermenteng kelek ning tengah giling hati-hati malaikat cap bendetik mentelengi. Orang ibune ke pasar naik motor pakai sendal jepit be ditilang. Polisi kurang gawean. Ada surak-surak bu kasihan polisinya langsung pucet. Sekarang udah nggak main gampang main tilang, justru sekarang pakainya IT. Kalau jenengan melanggar peraturan lalu lintas dan ternyata pakai CCTV kota, kamera CCTV kota bisa mendeteksi mana yang punya SIM apa enggak. Malah lebih repot. Ibune melanggar peraturan lalu lintas, Pak polisi pegang HP, jangan diambil gambarnya baik di foto ataupun di video, malah justru surat tilangnya langsung datang ke rumah masing-masing. Repot maning. Maka jadi polisi yang germenteng kelek nganggiling hati-hati malaikat saban detik mentelengi. Nih Pak Babin Kamtimas bawa pistol enggak nih? Oh enggak bawa, terima kasih. Jujur banget nih Babin Kamtimas. Enggak bawa. Karena senjata enggak ada yang berbahaya. Apa niku pistol, apa niku bedil, napa niku granat, napa niku bom. Bahkan nuklir pun enggak berbahaya. Yang berbahaya adalah orang yang megang senjata tapi tidak didasari iman dan takwa. Mulane polisi kudu seneng ngaji. Dari tadi belo aja diem aja melihat mumpuni sambil ngapalin Tri Brata. Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, pingin tahu lanjutannya Pak Babin Kamtibmas? Undang saya di markas Anda. Sambil promosi. Jadi polisi hati-hati malaikat cebedetik mentelengi. Jadi kuwu setiap omongan kudu bisa digugu. Soalnya jadi kuwu tanggung jawabnya gede. Anak dalan bosok sing disalana kuwune. Anak umah reot sing disalana kuwune. Anak bansos kurang tepat sasaran sing disalana kuwune. Sampai wingana randa babaran. Singkang tanggung jawab kuwune. Maksudnya di tanggung jawab di gawe rumah sakit gitu maksudnya aku. Sing jadi kuwu omongannya kudu bisa digugu. Sing jadi kiai, kalau kiai nyong ora wani. Jadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni. Jajar koni. Bisa ngajar bisa ngelakoni. Maaf ya Bu Kuwu. Swarga nunut neraka katut. Mau lagi cerita nang kitab Usfuriyah seorang fatayat. Ini ngajinya sampai jam 2 subuh kan? Jenengan sing jaluk lo mau lo Bu. Maksudnya ini saya tanya biar lebih mantap. Sampai jam 2 subuh ibu nek kuat? Sampai jam 2 subuh kuat? Masya Allah. Bapak ini sanggup? Oh bapak ini sanggup ibu nek kuat aku ramelu-melu. Namsi dewek-dewek. Sallu ala Nabi Muhammad. Fatayat umurnya antara 25 sampai 45 tahun. Ternyata satu ketika piyambake ngimpi, mimpinya bapak ibunya yang telah meninggal dunia
Di akhirat tempatnya beda. Bapane manggon nang sorga nyekel ceret. Lagi cerita ceret ya Bu ya. Oh ya teko. Lagi nyepeng teko. Lagi nembe nyepeng teko soalnya na bakul tahu. Wajahnya gosong ya Bu ya. Oh iya ini jadi kemutan sih Ki. Ternyata ibu nang neraka. Dina-dina disiksa di pandemi geni. Dan hanya pakai secuil kain taplak. Dia nangkisin geni neraka. Sehingga sang fatayat ini kaget. Kok bisa? Bapak ibu sayang suami istri tempatnya di akhirat beda. Akhirnya sang fatayat manggil-manggil bapak nang neraka. Neraka. Nang sorga supaya bapak nang sorga. Iku nulungi mamane sing manggon nang neraka. Akhirnya si fatayat bengok-bengok tulung-tulung. Pak, bapaknya. Ya kan jaraknya jauh Bu. Kadanya darurat maning. Masa keadaan darurat jaraknya atau mengundang. Pak, yora krungu. Warane wong darurat kan mesti jelas tulung-tulung. Toh, ganjel toh. Arane wong lagi darurat persis kayak sing lagi viral. Toh, ganjel toh. Toh, ganjel toh. Jenenge wong darurat. Sama kayak si fatayat ini, cuma kan fatayat nih di dalam mimpi manggil-manggil bapak nih. Pak, bapak nih, tulungi mama nih Pak. Tapi ternyata bapaknya dipanggil-panggil di sorga. Bapaknya cuman mesem, cuman meringis ketawa dan gak mau nolong istrinya. Aneh banget tuh. Sampai si fatayat di dalam mimpi mikir, ya Allah bapaknya. Lo ku nulungi mamane ku udah gelem. Jangan-jangan bapakku karo mamaku, suami istri na urip nang alam dunia nganti metu lahirnya ora pada saling cinta apa ya. Karena suaminya gak mau nolong, akhirnya sang fatayat dia lari nuju ke neraka nolong ibune. Dan ternyata belum sampai neraka, baru sampai di depan pintu neraka, sang fatayat lengan kanannya, tangannya itu kecipratan geni neraka. Gara-gara ngimpi deweke kecipratan geni neraka, sang fatayat ini bangun dari mimpi dan ternyata setelah bangun malah tangan kanannya sengkleh. What is a sengkleh? Sengkleh cara sini apa? Dalam keplek. Keplek. Gara-gara mimpi tangannya kecipratan geni neraka, setelah bangun malah tangannya keplek. Tapi enggak keplek-keplek. Cuma satu kali nggih Pakku, keplek. Bareng keplek tangannya, si fatayat ini lari ke rumahnya Kanjeng Nabi minta diobatin. Setelah Kanjeng Nabi berdoa atas rahmatnya Gusti Allah, si fatayat ini tangan kanannya terus sembuh. Dan karena sembuh langsunglah cerita. Di dalam mimpinya diceritakan langsung kepada Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi menyimpulkan kalam dari mimpinya sang fatayat. Bapak nih manggon nang sorga, tapi mama nih manggon nang neraka. Suami istri dalam satu atap rumah, tapi amaliyahnya berbeda. Suamine senang sodakoh, tapi istrinya pelit medit betitil bakhil, kucirin jelantir kayak upil kudanil. Kalau pelit orang sini nyebutnya apa Bu? What? Medit. Cara Cilacap betitil. Paku di desa Cigugur Kaler, jiwa pemilihnya betul buku bilang 3.500 kurang lebih. Dari 3.500 warga Cigugur Kaler ini cuman buat umpama. Wong 3.500 sing medit wong 1.200 seket setengah. Setengahnya itu antara pelit sama loman, jadi setengah. Dari 3.500 jiwa, yang pelit wong 1.200 seket setengah, maka yakinlah
NU nggak mungkin maju, Islam nggak mungkin berkembang, masjid nggak mungkin berdiri kalau di Cigugur Kaler akeh wong medite. Maaf ngapunten, arane wong medit itu penyakit yang menular. Jangan sampai deket-deket sama orang pelit, karena lama kelamaan mesti jenengan ketularan medite. Bahasane kitab Al-Bukhlu Mahlul Sifatil Insaniyah wa Isbatu Adadil Hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan itu punya sifat pelit. Kalau udah pegang sesuatu nggak boleh kelong. Tapi manusia kita lahir di dunia punya sifat dasar loman. Loman itu senang aweh, bos, senang mai, senang ngupai. Kalau orang sini nyebutnya apa ya? Nyah, nyoh, nyah, nyah, nyoh, nyoh, nyah. Bahasa Cinanya nyah, nyoh, bahasa Cinanya itu cangcung. Itu bahasa Cinanya, cangcung. Tapi kalau bahasa Cilacap nyah, nyoh, bahasa Cinanya cangcung, seneng ngupai. Bukti nyata, jenengan muslimat rombongan kondangan. Ternyata makanannya prasmanan ngantri. Ada yang ngantri di depan, jenengan ngantri, di belakang jalan juga ada yang ngantri. Pasti jangan ngucap, ngapunten ge kulan dingini. Betul? Apalagi kalau muslimat rombongan, mesti malah saling menawarkan. Bu, manggan jenengan sing ngambil segan dingin. Gimboten on jenengan ketua PKK nih, jenengan dingin mangga. Ya ora lah, jenengan ketua muslimate, mangga jenengan dingin. Ya ora lah, lewat tuan jenengan, mangga jenengan dingin. Ya ora lah, jenengan kan bujone buku, silakan mangga dengan dingin. Terus bagi gue bu. Itu sifat dasar manusia. Tapi ternyata pelit itu makhlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan kalau udah megang sesuatu nggak boleh kelong. Bukti nyata jenengan isuk-isuk makan ayam pakai segenggam beras disawurin ke ayamnya mak pure. Kan ayamnya pada pating kerubut, ayamnya pada pating trotol. Nggak ada ayam yang ngucap manggan jenengan dingin. Jangan anggap remeh sifat medit. Karena awal mula dosa besar timbul gara-gara sifat pelit. Tanggane panen timun jam 5 isuk. Timun sini nyebutnya apa bu? What? Bonteng. 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 Tanggane panen bonteng jam 5 isuk. Si medit tuku bonteng tapi gune tuku jam 5 isuk. Gawa duit atusan ewu salembar mung arep tuku bonteng sekilo. Tak ulang. Tanggalnya panen bonteng jam 5 subuh. Si medit datang jam 5 subuh tuku bonteng sekilo gawane duit atusan ewu salembar. Apa tujuannya? Supaya langka susuk. Tuh politiknya wong medit begitu tuh bu. Boro-boro tanggane dagang dheweke nglarisi. Tanggane dagang sengaja dheweke melu golek bati. Nanggone bakul bonteng isi lanjut. Iya awake bonteng sing beesan aki nemen bu. Ibu tahu bonteng beesan enggak? Bonteng enggak lulus sortir, afkiran, sing kerucil-kerucil, bungkreten, nuleran, cendek-cendek melengkung. Kalau di Cilacap nyebutnya beesan. Sami Pak Bu. Iku bonteng sing beesan akeh banget bu radidol. Ya Allah bu. Lagi sing lenceng-lenceng be nang pasar paling gede-gedene sekilo 5.000. Masa iki sing beesan didol iki ora payu bu. Jenengan arep apa iki? Ya ora apa-apa iku dibungkus. Balik nggawa bonteng beesan 4 kilo dewek. Tukune bonteng lenceng sekilo regane 5.000. Gak ada duit atusan ewu selembar durungana jujul. Akhirnya bakule bonteng ngucap buanu teh si enjing. Dereng wonten susuke. Mangga iki duitnya di beton dingin. Gampil nginjane ketemu di sarutangin. Kadar karo tangga perek iki.
ngisuk pagi ngono maning. Tapi gawa duit atusan ewu ke maning. Nek pancen niate nyarutang kan kudune ditukeran dingin Bu. Wong bonteng sekilo paling kan gede-gede nih 5.000. Gawa duit atusan ewu ke maning selembar. Terus ben kayak gue nganti 4 bulan. Satu ketika bareng 4 bulan si Medit ketemu karo bakule bonteng nanggone hajatane wong. Iya Allah Bu ngapurane ya nginjang kula pagi-pagi maring nggone jenengan maning ya aja Bu ora usah. Kula ikhlas. Kutimun sing biyen bonteng sing biyen ora usah dibayar. Kadar sekilo gede-gede nih 5.000 kula ikhlas boten usah dibayar gak apa-apa. Gue tambah seduluran. Finish tujuane wong Medit. Boro-boro dagangan tanggane derek yang laris si malah kepine golete bati. Nyebeli ora? Nyebeli ora? Sampean sengit karo wong Medit ora? Jangankan sampean wong Medit karo Medit ki pada sengite. Karena tidak saling menguntungkan. Ini maaf ya. Kalau di Cigugur Kaler banyak orang pelitnya, nggak mungkin pengajian hari ini semeriah begini Bu. Ini kan gak ada wong pelit nanggone Cigugur Wetan. Nyatanya semua ikut berjuang kok. Gak cuman Paku, gak cuman DKM-nya. Seluruh warga masyarakat, elemen masyarakat berjuang. Sampai Anda hari ini datang ke sini walaupun gak ikut patungan. Anda termasuk orang yang tidak pelit Bu. Alias wong sing loman. Kenapa? Datangnya saja Anda ikut berkontribusi direct amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak usah ikut patungan nggak apa-apa. Datangnya saja sangat diharapkan oleh Paku dan seluruh warga masyarakat Cigugur Kaler. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Cuma nengok dikit be. Belum. Maksudnya saya ini takut kebablasan. Kan tadi saya naik jam 9 lebih 1/4 Ku. Ini jam 11 kurang 1/4. Si sore. Langkah serengenge ini si sore. Berarti kalau malam sini jam berapa? Jam 2. Itu namanya dini hari Besti. Maka alhamdulillah tadi saya berangkat ke sini lebih awal. Saya sebenarnya di rumahnya Buku jam 9 kurang 1/4 dan ternyata di sini sambutannya belum mulai sehingga Paku sambutan terlebih dahulu baru saya menuju ke sini. Dari sini saya masih di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang sampai besok sekitar 3 hari ini saya nggak pulang. Ini saya berangkat dari rumah tadi jam 2 sore. Ternyata alhamdulillah perjalanan lancar dan memang karena saya kalau hari Jumat tidak menerima tamu dan tidak melayani orang yang ngelamar jadwal. Kalau hari Jumat kita free, manajer dan keluarga kita libur tidak menerima jadwal pengajian, kita khusus ibadah bareng-bareng di rumah. Termasuk kalau hari Jumat pagi sampai siang saya itu harus ngaji kitab sama kiai saya. Habis ngaji kitab barulah saya berangkat ngaji. Maka dari itu alhamdulillah tadi saya dari rumah jam 2 terus berangkat ke sini. Besok pagi masih di Subang, sorenya masih di Indramayu, pindah langsung ke Cikupa, Tangerang. Dari Tangerang balik lagi ke Indramayu, balik lagi ke Subang. Tiap hari begitu alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Maksudnya mumpun laris jamaahnya kumpul Allahumma. Insya Allah niki sampun cekap sudah jam 11 kurang 10 menit. Niki karena memang ngaji nyampe jam berapa tadi ya? Ya Allah, naiknya jam 9:04 turunnya jam 2 subuh. Berarti saya nggak bisa membayangkan tuh amplopnya panjangnya kayak apa. Enggak maksudnya yang panjang pahalanya Allahumma. Begitu Pak Kuwu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Panjenengan sudah nunggu saya dari sejak tahun berapa Pak Kuwu ngundang? Januari bulan tahun berapa? Tahun 2022. Oh iya. Memang ini lewian corona.
Jadi memang corona itu jadwalnya akhirnya simpang siur semua. Alhamdulillah 1 tahun kurang lebih nggih Pak Ku. Belum ada 1 tahun berarti malah nih 9 bulan 10 hari dela mening babaran berarti nggih Bu. Alhamdulillah wis babaran temenanan hari ini luar biasa. Sebentar ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang dulu Ibu, nanti doakan dimami langsung oleh Pak Kiai untuk rasa takdim kita santai kepada para masyaikh wonten inggene Cigugur Kaler maniko. Hari ini luar biasa Pak Kuwu dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Pak Kuwu segala hajat diijabah, jadi pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang amanah, dijauhkan dari sifat dolim, mawaddah warohmah keluarganya, sakinah keluarganya, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, husnul khatimah pungkasnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya harap 2-3 menit saja kita mari hikmat mengaminkan doa yang nanti akan diimami langsung oleh Romo Kiai kangge rasa takdim kula santri kepada para masyayikh tokoh ulama wonten ing Cigugur Kaler menika sumangga. Pak Ku terima kasih. Ugi Ketua Tim Penggerak PKK matur nuwun, PHC Muslimat, PHC Fatayat matur sama sangat, Pak Babinsa, Babin Kamtimas matur nuwun dan pemerintah desa warga masyarakat Cigugur Kaler. Setelah doa mudah-mudahan panjang kondur dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Setelah lapatnya akipapunten terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimami oleh panjaripun Bapak Kiai Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.